Kita mulai tepat jam 18.30 ya teman-teman ya karena eh kita masih menunggu teman-teman yang lain buat bergabung. Ini nanti bagi teman-teman yang belum bisa atau sempat bergabung nanti eh rekamannya saya akan sematkan di aktivitas belajar 6 ya.
Oke, baik. Kita mulai saja ya sesi to web kita pada hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesi to web kita yang kedua ya teman-teman ya. Jadi to web pertama itu sudah diselenggarakan oleh jurusan ya. Ada yang ada di aktivitas belajar pertama. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sesi to web kedua. Nah, di sesi to web ini kita akan membahas praktikum yang berada di tugas keempat. Ini saya lihat yang bergabung pada sesi to web pada malam hari ini semuanya sudah mengerjakan ya. Mas Wahyu, saya lihat udah mengerjakan, udah saya koreksi ya Mas ya kalau nggak salah ya. Siap, Kemudian siap, Pak. ada Mas Hikmal dan Mas Asraf gitu. Oke, jadi sudah dikerjakan ya teman-teman ya. Jadi tugasnya sesuai dengan petunjuk tugas satu ini kita membahas tentang praktikum jaringan komputer ya, praktikum jaringan komputer. Tugas pertamanya adalah tentang perangkat ya. Jadi diminta untuk membuat kabel ya, jenis kabel strike ya, jenis kabel strike untuk di jaringan. Nah, di sini teman-teman tutorialnya sudah ada di eh, platform e-learning. Jadi di sini beberapa ruang lingkup pada praktikum hari ini ada yang pertama adalah alat jaringan, implementasi TCP/IP dan juga simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, nah untuk praktek pertama ini kita akan bahas tentang eh, pembuatan ini ya, pembuatan kabel nih. Oke. Nih, jadi tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan strike, kemudian mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan crossover, mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel strike dengan kabel tester, dan mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel crossover dengan kabel tester. Nah, tapi untuk yang ditugas hanya yang kabel strike saja ya, teman-teman ya. Jadi yang kabel crossover-nya tidak perlu diperagakan. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silakan. Oke. Nah, jadi tahapan persiapan di sini teman-teman, tahapan persiapan di sini teman-teman diminta untuk menyiapkan kabel twisted pair. Kabel twisted pair jenis UTP atau Unshield Twisted Pair. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Saya udah siapkan nih. Nih, contohnya seperti ini ya, kabel twisted pair ya, teman-teman ya. Ini contoh kabel twisted pair. Oke, jadi contohnya seperti ini nih atau kabel LAN ya. Ini kabel LAN. Oke. Nih jenis Unshield twisted pair. Nah, jadi kabel twisted pair ini dia terdiri dari 8 kabel ya, 8 kabel yang eh, terpelintir gitu. Makanya disebut dengan twisted pair gitu. Jadi dia terpelintir secara berpasangan seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat share screen saya ya. Apakah bisa melihat share screen saya? Siap, bisa, Pak. Bisa ya? Oke, Bisa, terima Pak, kasih Mas bisa. Asraf. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi di kabel UTP ini dia terpisah menjadi beberapa kategori ya. Ada kategori 1 sampai kategori 8. Nah, ini yang saya pakai ini kategori 4 nih. Kategori 4 itu laju transmisinya sekitar 20 sampai 20 MHz gitu. Jadi pada dasarnya bentuknya itu relatif sama ya, bentuknya relatif sama, cuman kualitas transmisinya saja. Semakin tinggi kategorinya, maka kualitas dalam transmisinya juga semakin baik gitu. Ini seperti ini ya. Oke. Eh ini contohnya seperti ini. Nih ada juga yang tipe twisted pair ya. Ini yang contoh Cat 6 nih. Contoh kalau Cat 6 dia ada kayak plastik pelindung seperti ini. Ini saya juga punya yang Cat 6 tapi udah di crimping. Jadi kalau yang Cat 6 dia ada ini dan kabelnya juga lebih keras dibanding yang Cat ini. Dibanding dengan cat yang sebelumnya ya. Nah, yang saya pakai ini yang ini cat 4. Yang ini cat 4. Jadi kalau yang cat 4 dia biasa nggak ada ini, nggak ada plastik yang di tengah ini nih, yang tebel. Oke,
ini ada jenis yang ini ya, yang STP atau Shield Twisted Pair. STP ini dia ada jaket pelindung. Jadi di sini fungsi jaket pelindung ini adalah untuk menghindari interferensi gelombang elektromagnet. Jadi biar kabel jaringannya aman dari radiasi elektromagnet, ada yang pasang pelindung gitu. Nah, ini konektornya RJ45 ya, RJ45 teman-teman. Seperti ini bentuk konektornya, ini yang seperti ini. Saya ada, sebentar saya beli tas dulu. Ini teman-teman ya, saya juga punya nih. Ini konektor RJ45 ya. Nih konektor RJ45. Nih di sini. Nih satunya nih konektor RJ45 ya. Oke. Nah, nanti teman-teman diminta untuk membuat ini nih. Nanti kabelnya nanti saya praktekkan ya nanti ya cara menggunakannya ya. Tapi mungkin teman-teman udah pernah coba gitu ya. Sudah ada yang ngumpul tugas juga gitu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada tang krimping di sini. Di sini contohnya. Ini saya punya yang jenis ini nih, tang krimping seperti ini. Ini tang krimping. Nggak kelihatan ya. Ini seperti ini ya tang krimpingnya ya. Nih, jadi di sini di bagian ini, di bagian bawah, tuh, mana nih? Ini di bagian bawah di sini dia ada ini ya, ada semacam cutter untuk memotong kabel. Nanti kabelnya dipotong di sini, kabel ini nanti dipotong seperti ini, dirapikan terlebih dahulu, dipotong. Nih, jadi dia lurus seperti ini. Kemudian di sini di sisi sini dia ada ini ya dilekukan ini untuk mengupas kabelnya nanti, mengupas kabel. Nah, untuk yang di atas ini untuk menjepit. Jadi nanti eh ini crimping tool artinya dijepit ya nanti. Jadi nanti setelah kabelnya dimasukkan, posisinya udah dimasukkan, kemudian dijepit. Nah, sehingga nanti kabel-kabel itu masuk ke dalam besi-besi ini. Nah, tapi ini harus hati-hati ya teman-temannya karena prosesnya kalau udah dijepit udah nggak bisa diulang. Jadi kalau gagal caranya diulang, diulang. Diulang maksudnya dipotong. Jadi ini dipotong, dijepit ulang lagi gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Krimping, ini seperti ini ya. Ini yang saya punya yang seperti ini. Nah, ini ada juga alat pengupas usus, pengupas usus. Tapi saya nggak punya alat pengupas usus ini. Tapi di sini di tang krimping saya, di sini ada lekukan untuk membuka eh, kabelnya, untuk mengupas kabelnya. Kemudian juga ada tester. Nah, tester, ini contoh testernya seperti ini teman-teman, tester. Konektor ini. Jadi nanti kabelnya kita masukkan ke sini nih. Ini satu di sini, kabelnya satu. Jadi ini saya udah punya yang udah jadi ya teman-teman ya. Jadi nanti dicolokin di sini sekali, satu di sini, satu dicolokin di sini. Nah, seperti ini. Ya, dicolokin seperti ini ya teman-teman ya. Satunya di sini, di atas sini, satunya di sini. Nah, nanti silakan kita cek aja gitu. Nah, masing-masing nanti lampunya harus menyala berpasangan. Jadi misalnya di sini ada lampu, aduh nggak kelihatan ya. Ini soalnya apa namanya? Ininya apa tuh? Backgroundnya ini yang bikin dia nggak kebaca. Oke? Nah, jadi kayak gini nih ya, teman-teman ya. Jadi dia harus hidup berpasangan. Jadi di sini ada lampu 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8. Di sini juga 1 sampai 8. Kalau kabel strike dia harus saling berpasangan. Jadi kalau misalnya yang lampu di sini nyala, lampu di sini juga harus nyala. Di sini misalnya nyala 1, di sini juga nyala 1. Di sini nyala 2, nyala 2, nyala 3, seterusnya. Kalau misalnya kebalik ya, kebalik artinya salah tuh teman-teman. Ya kalau salah diulang. Dipotong satu aja tapi. Dipotong satu aja. Di sisi kiri atau di sisi kanan. Oke? Jadi nanti tinggal diulang aja gitu. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini nih teman-teman.
Tuh, 2, 3. Itu kan sama kan yang punya saya. Nah, jadi nggak ada yang kebalik. Nih, kayak gini contohnya. Jadi lampu 1, lampu 1, lampu 2, lampu 2, lampu 3, lampu 3, seterusnya sampai lampu 8. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, terus tahapan pelaksanaannya, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat jaringan. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan perangkat atau alat-alat yang nanti dibutuhkan untuk melaksanakan praktik ini. Untuk alat-alat bisa dibaca kembali pada modul pertama. Jadi yang pertama kita akan mempraktekkan kabel strike dan kabel crossover. Nah, tapi karena tugas kita di sini hanya kabel strike saja ya, nanti kita akan coba buat kabel strike aja gitu. Nah, untuk kabel ini ya, kabel yang strike seperti ini ya, kabel strike aturannya. Oke, kabel strike. Jadi kabel strike yang pertama itu orange putih, kemudian orange, putih hijau ya di sini. Putih hijau, biru, biru putih, hijau, putih coklat sama coklat. Nah, ini strike. Jadi ya kenapa dia disebut dengan strike? Karena sisi kiri sama sisi kanannya sama. Ya, sisi kiri sama sisi kanannya sama. Sedangkan kalau kabel cross itu sisi kiri dan sisi kanannya berbeda. Jadi dibalik. Jadi posisi kabel 1 itu di sisi satunya jadi posisi nomor 3. Kabel 2 di posisi nomor 6. Kabel 3 di posisi 1, kabel 6 di sini posisi nomor 2. Jadi dibalik. Perbedaannya seperti itu. Oke? Nah, jadi langsung saja ya kita coba ya, teman-teman di sini. Nih. Jadi di sini tadi saya sudah siapkan ya kabelnya. Nah, jadi yang pertama kita harus buka dulu kabel ini. Kita buka dulu kabel ini. Jadi caranya kalau yang di crimping tool saya tadi itu udah ada bolongan nih di sini. Udah ada bolongan untuk meletakkan kabel. Nah, jadi tinggal diputar aja. Kabelnya diputar aja. Tapi pelan-pelan ya, jadi jangan sampai putus. Nah, bentar. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah copot seperti ini. Ah, ini cat berapa lagi? Oh, ini saya cat 4 juga, cat 5 juga nih ternyata. Nih seperti ini ya teman-teman ya. Nih kabelnya ada 4 ya. Ada 4 kabel yang berpasangan seperti ini. Nih, caranya seperti ini ya. Nih. Oke. Nah, kita susun berdasarkan susunan yang ini tadi. Yang pertama di sisi satunya ini kita buat yang pertama putih orange. Ini dibuka aja ya kabelnya ya, dibuka aja. Di seperti ini, diginiin biar nggak apa namanya, biar dia lurus kabelnya. Karena kabelnya ini karena dipilin jadi dia melengkung-melengkung gitu. Jadi diginiin biar lurus. Jadi putih orange ya, diginiin aja, putih orange. Selanjutnya hijau. Nah, kita ambil yang hijau dulu, hijau ini. Posisi yang hijau. Posisi yang hijau. Nah, kita buka dulu yang hijau. Nah, di sini taruh yang hijau, hijau putih di sini, di deretan ketiga. Oke, diluruskan ya teman-teman ya, hijau, hijau putih. Selanjutnya setelah hijau putih, biru ya, biru, biru dan biru putih. Yang birunya kita buka terlebih dahulu. Nih yang ini, biru dan biru putih. Oke, seperti ini ya, biru dan biru putih. Selanjutnya hijau. Selanjutnya hijau. Dan yang terakhir coklat. Coklat dan coklat putih. Nih, coklat dan coklat putih. Sorry, coklat putih dan coklat. Nah, jadi
Jadi seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nih, seperti ini. Semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan ya. Nih, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini tadi putih orange, orange. Selanjutnya putih orange, orange, hijau, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Nih, jadi seperti ini teman-teman. Diluruskan seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Nih, ini kan panjangnya kan nggak sama ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal dipotong aja di sini biar panjangnya jadi sama. Nih, jadi posisinya seperti ini nih. Posisinya seperti ini. Dipastikan dulu, diluruskan terlebih dahulu ya. Diluruskan terlebih dahulu. Nah, nanti potongnya seukuran kuku. Seukuran kuku. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kalau saya di seukuran kuku kita nih. Nih, jadi panjang kabel yang keluar itu seukuran kuku kita. Nah, jadi ini kan lebih nih. Jadi ini tinggal dipotong. Nah, motongnya harus sama ya teman-temannya dan hati-hati jangan sampai mencederai tangan kita sendiri gitu. Nih, seperti ini. Taruh di sini. Usahakan dia lurus ya, teman-teman. Usahakan lurus. Ini kurang nggak lurus nih jadinya. Aduh, kayaknya nggak proper nih. Bentar. Oke. Nah, ulang lagi deh jadi. Oke, nanti kita coba lagi ya. Tadi motongnya nggak rapi tadi. Kita coba satu aja ya, nanti teman-teman, nanti sisanya nanti silakan dicoba sendiri ya, nanti caranya sama gitu. Oke, ini tadi putih orange, orange, hijau biru, hijau, hijau biru, hijau putih, hijau putih, biru, biru, biru putih, hijau, terakhir, putih biru, coklat. Putih biru, putih coklat, coklat. Dilurusin ya, dilurusin lagi ya.
Oke, ini udah ya. Nanti dipotong lagi, pastikan lurus lagi, jangan sampai gagal lagi. Oke, kalau sudah, nah masangnya seperti ini ya posisinya ya. Masangnya posisinya ini yang kaitan yang ini, yang pengait yang ini ada di atas, jadi jangan di bawah. Oke, posisinya seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Nih, pastikan ujung-ujung tadi ya, ujung-ujung kabelnya itu terlihat di sini. Terlihat di sini. Pastikan ujung-ujung kabelnya terlihat di sini. Oke, pastikan nih. Jadi pastikan masuk ya. Ini sambil didorong. Yang ininya didorong ke depan, yang ininya ditarik ke belakang. Jadi biar semuanya masuk gitu. Nah, pastikan semua kabelnya seperti ini teman-teman posisinya. Nih, pastikan posisinya seperti ini ya. Jadi ujung-ujung besi yang kabelnya tadi terlihat di ini. Terlihat di ujungnya. Nah, kalau sudah terlihat di sini, teman-teman udah yakin, baru di crimping. Tinggal dimasukkan di sini, masukkan, kemudian di crimping seperti ini. Nah, sampai bunyi krek, sampai ada bunyinya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, tinggal lakukan lagi di sisi satunya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti jangan salah ya. Jadi posisinya tadi masukannya tadi seperti ini. Jadi ini tadi posisinya di ininya di bawah ya. Yang ininya tadi ada di bawah. Jadi masukannya itu berada di sisi sini. Nah, jangan kebalik. Oke. Nah, jadi posisinya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah jadi satu. Nah, sisanya tinggal teman-teman lakukan sendiri gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait praktikum kita hari ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ini tadi sampai kabel ujung terlihat jelas ya. Nah, kemudian nanti dicoba sini. Nanti kalau berhasil seperti ini ya, teman-teman. Kalau berhasil, nih 1, 2, 3, 4. Jadi semua lampunya menyala di posisi yang seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ada yang nggak nyala, silakan diulang lagi. Kalau nggak nyala artinya kabelnya satunya itu nggak kena di besinya itu. Makanya dia nggak nyala gitu. Ada yang putus. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi praktikum kita yang pertama ini. Silakan teman-teman. Oh, udah pertama ya pesertanya ada Mas Wahyu Diasa, Mas Hikmal, Mas Asraf, Mas Yazid Abdul Aziz dan Mas Rana Hanifah. Rana Hanifah ini laki-laki apa perempuan ya? Mohon maaf. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, ini ada yang chat ya? Ada yang chat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya itu dalam bentuk video ya teman-teman ya, jadi nggak perlu ada laporan atau ini ya, nggak perlu ada laporan. Jadi tugasnya itu dikerjakan dalam bentuk video, jadi nanti teman-teman bikin video, teman-teman sedang membuat kabel strike. Jadi kabel strike, kemudian isi videonya adalah pertama perkenalan identitas dari mahasiswa, yang kedua adalah langkah-langkah praktek yang dilakukan disertai aktivitas kegiatan, kemudian hasil prakteknya, kemudian kalian peragakan ya, peragakan yang hasil kabel yang sudah ini tadi bisa menggunakan kabel tester, bisa menggunakan tester seperti ini atau tester yang jenis yang berbeda. Saya lihat kemarin ada yang pakai tester yang berbeda yang testernya itu semua kabelnya langsung connect dan kalau kalau connect semua indikatornya nyala dan juga ada status connected gitu. Dan yang terakhir kata-kata penutup dari mahasiswa.
Nah, jadi seperti itu ya. Dan tapi videonya harus continue gitu. Jadi jangan sampai kepotong. Kepotong dalam artian misalnya nih intronya muka teman-teman nih gitu. Tapi pas di tengah-tengah pas waktu praktek itu mungkin ngedit dari video lain gitu. Ngedit dari video yang lain. Nah, tapi itu akan ketahuan teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu karena nanti kalau ketahuan akan berpengaruh terhadap nilainya gitu. Dan pasti ketahuan biasanya yang ngedit. Oke. Jadi tapi yang ngumpul udah ada 4 orang kalau nggak salah yang ngumpul di awal itu semuanya nggak ada yang ngedit, semuanya ngerjain sendiri. Oke, ada pertanyaan teman-teman silakan. Pada saat memasukkan kabel sulit sekali masuk sampai ujung. Mungkin ada tips karena saya gagal. Ya emang Mas Wayan, memang kalau yang Cat 6 agak sulit memang karena struktur kabelnya sedikit lebih keras ya dia ya. Kalau saya pribadi sih nggak ada tips ya, nggak ada tips tersendiri. Memang rajin karena terbiasa aja, karena terbiasa ini apa namanya bisa dipakai. Bisa gitu. Jadi tinggal latihan aja sih Mas gitu. Jadi nggak memang yang kabel ini lebih nah mungkin kalau mau ini mungkin kabel Cat-nya Mas nggak sesuai dengan jadi apa namanya, ini yang kabel RJ45-nya ini ada juga untuk kategori Cat-nya. Jadi biar sesuai pakai yang Cat yang sesuai dengan Cat kabelnya. Seperti itu Mas. Kalau tips dari saya sih nggak ada tips khusus ya. Jadi karena sering aja gitu, kalau sering dia bisa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kenapa sampai ujung buat memastikan di sini kan ada kabel nih, ada besi ya Mas ya. Ada besi-besi tembaga ini. Ini untuk memastikan bahwa kabelnya itu masuk ke dalam kabel yang besi ini masuk ke dalam kabelnya. Cuman memastikan itu aja sih. Tapi bukan berarti kalau dia nggak sampai ujung sebenarnya nggak masuk, bisa jadi masuk juga dia. Karena kan ini kan sepanjang ini kan, sepanjang tembaga yang ini nih. Tapi untuk memastikan standarnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin dari Mas Iqmal, Mas Asraf, atau Mas Yazid, atau ini mohon maaf Rana Hanifa, ini laki-laki atau perempuan ya? Soalnya namanya bias gender. Mohon maaf. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan dulu untuk sesi web pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ini kayaknya Mas Yazid sedang mengetik nih. Silakan Mas Yazid kalau ada yang mau ditanyakan. Atau teman-teman yang lain silakan. Ada Mas Hikmal, Mas Asraf, Mas Yazid, dan Mas atau Mbak Rana Hanifah. Emang yang lebih gampang kalau pakai Cat 4, Mas. Kalau pakai Cat 4, pokoknya kalau Cat yang lebih rendah ya, itu lebih lembut kabelnya. Jadi lebih gampang masukinnya. Tapi kalau yang Cat 5, Cat 6 itu keras. Karena struktur kabelnya juga lebih lebih tebal ya. Silakan Mas Noval. Mas Noval lagi ngetik nih kayaknya. Ini pertemuan ini di-record ya teman-teman ya. Nanti bagi yang belum sempet nonton, belum sempet ikut web, nanti bisa lihat rekamannya. Tapi pada dasarnya sih web ini fungsinya adalah untuk eh, sebaiknya sama Mas Iqmal, sebaiknya sama. Tapi nggak harus sama sih sebenarnya. Nggak harus. Jadi misalnya RJ45-nya
yang Cat 5 RJ45-nya Cat 5, kabelnya Cat 4 sebenarnya masih oke, masih bisa. Karena ini, tapi tinggal struktur ininya aja sih, struktur apa namanya? Struktur ininya aja, permukaannya aja. Struktur permukaannya. Jadi biar lebih pas, lebih gampang. Tadi seperti kata Mas Wahyu, memang kalau misalnya Cat-nya nggak sesuai itu agak sulit masuknya. Gitu. Tapi secara ini nggak harus kok Mas. Yang penting dia RJ45, dia pasti bisa masuk. Oke, baik. Mas Noval, ada lagi yang mau ditanya? Oke, baik, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya, silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita cukupkan sesi Tuweb pada hari ini. Jadi pada dasarnya Tuweb ini merupakan salah satu bentuk agar teman-teman bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Karena pada sesi mata kuliah berpraktek, itu tugas itu sifatnya wajib. Jadi ada 3 tugas, nanti tugas pertama yang sedang kita kerjakan sekarang, itu sampai minggu depan ya, sampai tanggal berapa November gitu. Kemudian nanti ada tugas kedua dan tugas ketiga. Nah, seminggu sebelum tugas itu dikumpulkan, deadline dikumpulkan, nanti kita akan ada sesi Tuweb. Fungsinya adalah untuk membantu teman-teman kalau misalnya kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Karena tugas di mata kuliah berpraktek itu sifatnya wajib. Jadi kalau ada satu aja sampai teman-teman lupa ngumpul tugas, itu nggak lulus di mata kuliah ini. Jadi sayang banget kan. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, makanya diadakan sesi Tuweb gitu. Sebenarnya sih Tuweb ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman ya, bagi teman-teman. Tapi yang wajib itu adalah ngerjain tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan nanti ada UAS ya. Jadi nilai teman-teman itu dari 4 komponen itu. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan UAS. Nah, jadi kalau misalnya tugasnya satu aja ini ada yang nggak buat, nilainya otomatis kalau nggak salah di aturan seperti itu. Makanya sesi Tuweb ini fungsinya adalah membantu teman-teman kalau kesulitan mengerjakan tugas. Tapi saya ingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya jangan sampai ngedit atau menggunakan tugas orang lain ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri. Untuk videonya itu jangan sampai ini ya, jangan sampai diedit tuh. Jadi kan untuk susunan tugasnya kan yang pertama kan perkenalan dulu ya, perkenalan, yang kemudian tahapan, kemudian testing, kemudian ada kalimat penutup. Jadi jangan sampai cuman buat video untuk kalimat pembuka sama penutupnya aja gitu. Sedangkan untuk yang ininya ngedit dari video orang lain gitu. Itu pasti akan ketahuan teman-teman. Jadi kalau ketahuan nilainya kecil, bahkan nilainya 0 kalau ketahuan edit tugas orang lain. Jadi lebih baik mengerjakan sendiri. Tapi yang sudah buat tugas, yang sudah saya koreksi itu nggak ada yang ngedit, syukurnya, alhamdulillah. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanya? Teman-teman silakan, kalau tidak ada saya izin untuk mengakhiri sesi Tuweb pada hari ini. Silakan, Mas Wahyu, konfirmasi apakah ada yang mau ditanyakan? Mas Hikmal, Mas Asraf, Mas Yazid, dan atau Mbak Rana Hanifah, silakan. Boleh di kolom chat atau mau langsung ngomong ke mic juga boleh, silakan. Siap Pak, jelas, terima kasih. Oke, baik, Mas Wahyu konfirmasinya. Mas Noval? Belum ada. Oke, terima kasih Mas Asraf. Selanjutnya, oke, terima kasih Mbak Mas Rana. Mohon maaf ya Mbak, saya nggak ya, apa namanya, bingung nih, Mas atau Mbak Rana Hanifah ini cowok apa cewek gitu. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman ya untuk sesi Tuweb hari ini. Pada kehadirannya kita laksanakan jam 18.30 ya. Mungkin
Nanti bisa mungkin untuk di sesi web selanjutnya mungkin kita bisa lakukan di jam yang sama atau mungkin lebih cepat lagi ya karena mengingat peserta dari universitas terbuka ini ada banyak dari beberapa daerah ya. Kalau di kebetulan saya WIB nih waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ada yang dari WIT atau WITA ya. Jadi kalau Wita kan ini udah jam berapa nih? Udah jam 8-an gitu kan. Jadi biar nggak terlalu malam tuh webnya. Jadi makanya saya laksanakan tadi jam 18.30 ya. Jadi kalau di Wita itu jam 19.30 ya, setengah 8. Jadi relatif nggak terlalu malam. Mungkin nanti minggu depan kita akan mulai lebih awal, mungkin jam 5-an atau jam 6 gitu. Baik, itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa teman-teman.